Mas Bayu, dalam falsafah Jawa kita mungkin mengenal ada istilah bergumuk batuk senyari bumi. Ini filosofi ini mengandung satu pengertian bahwa tanah bagi masyarakat Jawa ini mempunyai satu eksistensi terkait dengan keberadaan dan juga mungkin harga diri, sehingga tanah ini mempunyai makna yang penting bagi orang Jawa. Nah, ini terkait dengan tanah, ternyata juga ada beberapa aspek yang perlu diketahui, karena memang terkait tanah ini terkadang ada sengketa yang ternyata ini cukup menjadi satu persoalan yang mendominasi di bidang pertanahan ini. Nah, seperti apa persoalan pertanahan ini lebih jauh akan kita kupas bersama Pak Bupati Jepara yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum, sugeng siang Pak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Matur nuwun sangat Pak Bupati juga hadir karena ini kita bincang-bincang kita masalah pertanahan. Tentu saja narasumber yang ikut mendampingi Pak Bupati yang pertama adalah Pak Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang atau BPN Badan Pertanahan Nasional, Bapak Mujiono. Selamat siang Pak Muji. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Pak Muji atas kehadirannya di Radio Kartini. Juga hadir yang mendampingi Pak Muji ini Ibu Maya Afwah. Ini beliau adalah Kasih Pengadaan Tanah. Assalamualaikum Bu Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Matur nuwun Bu Maya. Ini suaranya mantap kayak penyiar ternyata Bu Maya ini. Biasanya nyanyi Nasya dapat saingan Nasya. Juga hadir bersama kita Bu Rini yang memang setia selalu bermasker dimanapun. Tapi kalau sedang siaran boleh dibuka masker Bu Rini. Bu Rini ini Kabak Pemerintahan Setda Kabupaten Jepara. Assalamualaikum, sugeng siang Mbak Rini. Waalaikumsalam, sugeng siang Mas Arif. Matur nuwun sangat. Pak Bupati, sebagai pengantar tadi saya sampaikan bahwa ternyata soal pertanahan ini, sengketa kasus pemilikan tanah ini masih mendominasi permasalahan pertanahan di Indonesia. Nah, ini kebijakan Pemkab Jepara ini dalam mengatasi persoalan pertanahan di Jepara seperti apa, Pak Bupati? Monggo Pak. Baik, Mas Arif dan seluruh pendengar setia Radio Kartini FM. Ini kalau kita berbicara soal tanah itu ya memang menjadi persoalan klasik. Persoalan klasik. Persoalan klasik anak republik ini. Jadi tadi sedumuk batuk senyari bumi. Ini kira-kira mengko diartekno ngono ya mung perkara tanah secuil itu jadi ribut ya. Gitu. Tanah secuil itu jadi ribut. Nah, harapannya untuk warga masyarakat Jepara selain membangun kesadaran bahwa ayo mana yang menjadi hak, mana yang tidak menjadi hak, ini kita betul-betul untuk membangun sebuah kesadaran dari masing-masing pribadi. Namun tidak hanya itu. Nah, tentu semuanya ini sebagai pendukung untuk bisa menyadarkan, kita tentu akan melaksanakan bersama BPN tadi untuk program PTSL ya. Program PTSL itu agar supaya warga masyarakat seluruh kabupaten ini diberikan bentuk fasilitasi sebenarnya ini. Ini fasilitasi dari program pemerintah sehingga warga masyarakat ayo, dan dorongannya justru adalah para petinggi menurut saya. Para petinggi untuk mengambil komitmen bahwa ini adalah kehadiran negara yang diwakili oleh pemerintah. Pak petinggi dan seluruh jajaran ini juga menjadi bagian daripada itu. Oleh karenanya dalam konteks ini tentu keterlibatan daripada tokoh agama, tokoh masyarakat, dan yang mempunyai objeknya itu adalah warga begitu ya. Ini semuanya memang harus menjadi satu kesatuan untuk menyiapkan sehingga ketika terjadi persoalan perselisihan, kalau semua stakeholder ini nanti akan ada terlibat di dalamnya, insya Allah itu akan bisa terselesaikan dengan baik. Sehingga dengan satu tujuan, ya dengan mensertifikatkan tanah ini bukan berarti aku melakukan utang gitu ya. Nah, tapi ini kan juga bisa dimanfaatkan ketika warga masyarakat ingin melakukan satu kegiatan usaha dan itu juga bisa diagunkan ya. Itu salah satu manfaat
semua tanah-tanah yang ada di Bersertifikat. wilayah ini sudah bersertifikat. Juga kemudian ketika ada perselisihan persengketaan terkait dengan itu, kita sudah mempunyai bukti yang sah atas kepemilikan tanah tersebut. Yeah. Nah, ini sebagai gambarannya, maka kita menginginkan, kita dukung program pemerintah melalui BPN yang telah melakukan program ini dengan baik. Tentu pemerintah daerah ini akan senantiasa melakukan dukungan penuh terkait dengan program atau keberhasilan daripada program ini. Saya kira itu mungkin Mas. Ya, Pak Bupati, ini sesuai dengan tema dialog kita ini tentang program Trisula. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan lebih jauh Pak Bupati terkait apa itu Trisula. Ini Trisula bukan senjatanya Dewa Siwa, bukan ya, tapi ini merupakan bentuk komitmen 3 pilar yang ada, yaitu pemerintah Pemda, BPN, dan desa, pemerintah desa. Bisa dijelaskan lebih jauh Pak Bupati tentang Trisula dan apa program ini Pak? Ya, jadi ini tadi sudah saya singgung sedikit sebenarnya. Kalau kita berbicara soal pensertifikatan tanah, maka nggak akan mungkin bisa terlepas daripada 3 hal ini. Para BPN, pemerintah kabupaten, 3 pemangku kepentingan ini Pak ya? dan pemerintah desa gitu ya. Ya. Sebenarnya ini untuk mewujudkan roadmap kita di Badan Pertanahan Nasional gitu ya. Provinsi Jawa Tengah ini juga mentargetkan cukup banyak sih ini. Jadi semua bidang dalam yang masuk di wilayah desa kelurahan ini terpetakan dengan nomor dan keep no overlap gitu ya. Iya. Gitu ya. Terus tadi sudah saya sampaikan mengurangi sengketa pertanahan juga. Jadi menjaga keberlangsungan pemeliharaan dan data pertanahan. Kalau kita lihat sampai hari ini itu kan masih juga banyak persoalan tanah yang mungkin dulu data-data itu tidak ditata dengan baik oleh pemangku kepentingan, termasuk kita juga sekarang ini sebenarnya saya menjadi contoh saja, ada beberapa areal tanah yang dimiliki oleh pemerintah daerah pun juga ini menjadi sebuah sengketa dengan warga masyarakat. Tentu ini berangkatnya adalah dari persoalan data. Nah, salah satu program ini kan kita melakukan sebuah pendataan sehingga di kemudian hari tidak ada persoalan-persoalan dengan tanah-tanah tersebut. Saya kira gitu. Pak Bupati maturun ke Pak Muji. Pak Muji, ini terkait dengan program Trisula ini, mungkin bisa diceritakan lebih lanjut Pak Muji, ini kapan program ini diluncurkan dan sebenarnya target apa yang ingin dicapai dalam program Trisula ini Pak Muji? Monggo Pak Muji. Terima kasih. Program Trisula ini diluncurkan oleh Bapak Kanwil kemarin pada tanggal 8 Juni 2020. Kemudian untuk sebagai informasi bahwa besok pada hari Jumat itu Pak Kanwil akan ekspos di hadapan Pak Menteri di Jakarta. Kemudian Secara virtual apa langsung? Langsung Pak, besok langsung. Kemarin secara virtual sudah dengan para dirjen dan besok itu dengan Pak Menteri. Ya, dan nanti setelah itu akan di-launching oleh Pak Menteri. Pak Menteri ATR. Ya, kemungkinan juga nantinya bisa secara nasional Pak. Jadi ini idenya dari Jateng Pak, idenya pertama itu dari Klaten Pak. Penggagasnya dari Jateng ini. Jateng, kemudian ini kita bawa ke ranah nasional. Dan nanti kalau mungkin bila nanti disetujui Pak Menteri tentunya akan di-launching dan mungkin diberlakukan di seluruh Indonesia Pak. Kemudian targetnya Pak, kalau untuk Jawa Tengah Pak itu diharapkan Pak tahun 2023 itu semua bidang tanah itu sudah terdaftar Pak, sudah desa lengkap, sudah terpetakan, jadi sehingga diharapkan seperti tadi saya Pak Bupati tidak ada lagi permasalahan-permasalahan. Jadi nanti optimis ini Pak Muji, di ya, 2023 bisa. Ya itu, namun demikian juga Pak, tergantung juga kita lihat situasi dari Indonesia Pak, seperti tahun ini kita tahu pandemi corona, sehingga Pak yang tahun ini itu di luar Pak ya. Iya. Sehingga Pak tahun ini nih di kita Pak target-target itu disiapin anggarannya untuk penanggulangan COVID sehingga target semula seperti Jepara Pak kemarin tuh targetnya itu untuk
SHT sertifikat itu 43.750, tapi karena ada pandemi sehingga kena saving Pak, jadi tinggal 9.800 Pak. Tapi ini sudah selesai Pak, jadi ini tinggal finishing. Dan kemarin kita bersama Pak Bupati juga sudah mulai menyerahkan kepada masyarakat. Kemarin di Desa Wonosobo ya diserahkan, terus kemarin Damar Luna, dan nanti berikutnya Pak. Ya, Pak Muji, mungkin Bu Maya bisa menambahkan soal ini implementasi program ini Bu di lapangan seperti apa Bu? Baik Mas, dalam rangka Trisula ini implementasinya nanti diharapkan nanti di tahun 2023 itu semua desa di Kabupaten Jepara sudah lengkap. Ya. Yang implementasi yang saat ini sudah kita laksanakan untuk PTSR, kita sudah menghasilkan banyak desa. Di tahun 2021 nanti dihasilkan 112 desa lengkap, harapannya seperti itu. Kemudian di 2023 seluruh desa di wilayah Kabupaten Jepara sudah bisa menjadi lengkap. Kemudian 2024 Ya. pemanfaatan peta, validasi dan lengkap untuk ZNT berbasis bidang tanah, karena selama ini kita peta zona nilai tanah itu masih berbasis zonasi. Nah, nanti harapannya kalau semuanya sudah dari semua desa sudah menjadi desa lengkap, maka nanti tahun 2024 informasi zona tanah itu bisa disajikan berbasis bidang. Dan seperti tadi disampaikan Pak Bupati, no gap, no overlap ya Bu. Desa lengkap memang salah satu syarat desa itu dideklarasikan menjadi desa lengkap. Iya. Itu salah satunya no gap, no overlap. Baik, nih Bu Maya matur nuwun ke Pak Bupati nih. Pak Bupati, program Trisula ini akan bisa berjalan dengan baik apabila ada satu komitmen dan sinergi dari ketiga unsur ini Pak Bupati. Nah, ini Pak Bupati melihat sejauh ini kerjasama supporting antara ketiga elemen ini di Jepara seperti apa Pak Bupati? Iya, jadi kita tentu ya kalau kita berbicara 3 komponen tadi yang mempunyai satu tugas pemangku kepentingan, ini kita tentu pemerintah daerah ini ya menyiapkan soal data-data, gitu kan. Data-data ini yang dibutuhkan oleh untuk melakukan sebuah pelaksanaan program ini. Juga kemudian membuat sebuah kebijakan ya, membuat kebijakan untuk mendukung atau mendorong kegiatan tersebut serta mengalokasikan anggaran tentunya. Berbicara soal anggaran ini tentu menjadi sebuah komitmen, karena kebutuhan ini sebenarnya tidak semata-mata menjadi kepentingannya teman-teman yang ada di BPN, tapi adalah menjadi sebuah kepentingan bersama termasuk warga masyarakat Jepara. Nah, tentu ini bagian komitmen daripada pemerintah untuk mendorong serta seberapapun kemampuan keuangan daerah untuk menyiapkan sebuah anggaran dalam bentuk pelaksanaan program Trisula itu sendiri. Iya, Pak Bupati. Baik ke Mbak Rini. Tadi sampaikan Pak Bupati bahwa program ini tidak semata-mata kepentingan dari BPN, tapi juga kepentingan dari masyarakat itu sendiri. Nah, ini Bu Rini bisa dijelaskan, ini manfaat program Trisula ini bagi masyarakat seperti apa, dan program apa saja yang ada di Trisula ini, Mbak Rini, monggo. Terima kasih Mas Arif, mungkin terkait dengan manfaat dari program Trisula bagi masyarakat ya, dan pemerintah daerah juga untuk pemerintah desa. Untuk secara umum bagi pemerintah kabupaten atau pemerintah daerah tentunya sebagai penentuan arah pengambilan kebijakan berbasis visual gitu. Juga sebagai dasar pembuatan berbagai peta tematik. Itu juga peta tematik maksudnya seperti apa itu Mbak? Mungkin terkait dengan peta daerah bencana, peta industri atau peta lokasi pariwisata maupun berarti sudah terpetakan itu ya? Iya, tema tentunya sesuai dengan temanya. Iya. Mungkin juga sebagai gambaran itu gini, misalnya peta bencana itu yang rawan di daerah mana gitu, untuk industri nanti terpetakan di wilayah mana gitu. Tentunya begitu. Mungkin juga sebagai integrasi antara big data dalam satu portal itu juga sangat penting, karena memang permasalahan pertanahan memang sangat-sangat luar biasa, kompleks ya? Sangat-sangat kompleks sekali. Juga bisa sebagai dasar pertimbangan penyusunan rencana detail tata ruang.
RDTR itu juga sangat-sangat penting juga, termasuk dalam dasar pertimbangan pelayanan publik yang ada di ini OSS itu One Single Citizen itu juga, dan sebagai sumber informasi berbagai potensi daerah dalam rangka kemudian investasi, termasuk dalam monitoring lahan pangan pertanian berkelanjutan atau LP2P. Iya. Untuk pemerintah desa tentunya juga sangat-sangat banyak manfaatnya Mas Arif ini. Yeah. Yang pertama terkait dengan bahan dasar penentuan pembangunan desa dalam musrenbang, itu juga bisa menjadi dasar pertimbangan-pertimbangan di sana untuk percepatan updating data desa, dan sebagai dasar pembuatan berbagai peta tematik tadi sesuai dengan kebutuhan desa maupun sebagai pembangunan database antar desa. Ini memang sangat-sangat diharapkan oleh masyarakat. Hanya memang yang sangat diharapkan nanti adalah tidak lanjut dari rekan-rekan di BPN untuk lebih ini lagi untuk program kegiatannya maupun sosialisasinya secara masif ke masyarakat di dalamnya tentunya pemerintah desa. Baik, Mbak Rini matur nuwun. Baik, Kang Mas Mbak Yu, dialog interaktif bersama Bapak Bupati Jepara, Bapak Haji Dian Kristiandi, bisa juga disaksikan lewat live Facebook di Kartini, juga bisa berinteraksi langsung lewat line telepon. Nasya, mungkin bisa dibacakan WA atau SMS yang sudah masuk untuk direspon Pak Bupati. Di akun Facebook siang hari ini Pak Arif dari Ameng Fairis. Pak Bupati, untuk tanah kapling gula baru itu kok nggak bisa dibikinkan sertifikat ya? Itu gimana Pak? Adanya hanya topi katanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Nasya. Ya, Pak Bupati. Baik, kalau itu menjadikan tanah kafling yang dimaksudkan ini oleh pengembang, tentu ini yang menjadi tanggung jawab, yang punya tanggung jawab untuk menguruskan adalah mereka para pengembang. Sebenarnya bisa kalau memang tanah yang ada di sana ini secara statusnya jelas. Nah, saya khawatir mungkin yang dimaksudkan ini tanah kafling yang seperti apa gitu. Tanah kafling yang seperti apa? Tanah kafling kalau misalnya pinggiran lampiran pantai, terus kemudian di sepanjang pantai itu juga di kafling itu memang tidak bisa karena statusnya adalah tanah negara seperti itu ya. Nah, ini pertanggungjawaban kafling ini yang dimasukkan seperti apa? Perlu diperjelas dulu, dulu gitu. Kalau itu merupakan sebuah perumahan, kawasan perumahan, tentu pengembang ini yang menjadi mempunyai tanggung jawab untuk itu, saya kira itu. Oke, Pak Bupati Maturun. Pak Musi mungkin ada. Ya, terima kasih. Orang mungkin Ibu bisa membawa datanya ke kantor kami, Dr. Fajri, dan selama ini gini Bu, jadi kalau untuk apapun kegiatan yang masuk kabinet itu kami tetap mengacu ke tata ruang sesuai apa tidak dengan tata ruang. Jadi kalau memang tata ruangnya itu hijau ya nggak bisa gitu Pak. Jadi mungkin itu pertama terkait dengan tata ruang. Kalau itu masuk zona hijau yang nggak boleh ya emang nggak boleh kan. Nanti silahkan mungkin cari lokasi lain yang memenuhi syarat yang sesuai dengan tata ruang ya Pak. Baik. Ya. Pak Muji Maturun. Nasya? Ya Pak Arif, ini ada satu dari Ian katanya, Pak kalau mengikuti PTSL itu bayar nggak sih bikin sertifikatnya? Iya, baik. Dari ya. Kalau PTSL ini 150.000 ya Pak ya? Iya Pak, itu dana persiapannya Pak. Iya, jadi mungkin kalau ini yang bisa menjelaskan komponennya ini Pak Kepala BPN ini. Ya. Jadi berapa sih besaran untuk membayar program PTSL itu sendiri? Ya, terima kasih Pak. Untuk PTSL itu kan sudah dianggarkan dari APBN ya. Itu yang biaya yang ditanggung oleh APBN itu meliputi penyuluhan, pengukuran, pengumpulan data yuridis, pemilihan tanah, permintaan SK, dan penerbitan sertifikat. Sementara ada komponen biaya itu yang menjadi tanggung jawab dari pemohon, itu diantaranya pembuatan dan pemasangan partot tanda batas, materai, akta PPAT bila diperlukan, PPH dan BPHTB apabila ada itu ditanggung oleh peserta. Kemudian berdasarkan SKB 3 Menteri itu Menteri Agraria BPN, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pengundi Daerah Tertinggal dan Migrasi itu ditetapkan untuk Jawa dan Bali itu untuk biaya persiapan itu 150.000.
Namun demikian, apabila itu dirasa belum cukup, maka sebenarnya Pemda itu mengalokasikan APBD-nya. Namun demikian, apabila itu pun juga tidak terjangkau, belum ada, itu Pak Bupati bisa mengeluarkan perbuk tentang biaya tambahan yang harus disiapkan berapa. Dan saat ini perbuk tersebut sedang dalam proses, Pak. Mungkin dalam waktu dekat sudah terbit, sehingga nanti itu bisa sebagai acuan, Pak. Jadi berapa biaya persiapan yang harus disiapkan oleh pemohon. Itu nanti sudah ditetapkan oleh Pak Bupati dengan perbuknya, Pak. Sudah ditentukan nanti Pak ya. Baik Pak Musi Mantonuwun. Kembali ke Pak Bupati nih Pak Bupati. Ini selain Trisula, ini juga kita ada program PTSL. Nah, ini Pak Bupati mohon pandangan Pak Bupati sejauh mana nih keberhasilan PTSL di Jepara hingga saat ini Pak Bupati? Ya, keberhasilan PTSL ini memang sangat tergantung dari komitmen teman-teman petinggi ya. Teman-teman petinggi, tapi rata-rata ini saya juga bisa sangat memahami bahwasanya mereka ini agak ada rasa keraguan ketika regulasi mengatakan pembiayaan PTSL itu sejumlah 150.000, ya. Tapi kenyataan di lapangan pembiayaan ini mungkin lebih. Oleh karenanya tadi disampaikan Pak Muji bahwasanya kita menyiapkan sebuah regulasi untuk mengatur ini sebuah produk itu. Kira-kira berapa besarannya yang dibutuhkan di lapangan sehingga semuanya itu nanti akan bisa melaksanakan dengan nyaman, menghilangkan keraguan tadi Pak. Keraguan, ketakutan, dan tentu ini akan ada satu komunikasi dengan teman-teman aparat penegak hukum ya di dalam rangka memahami aturan-aturan sehingga tidak kemudian ini menjadikan subjektivitas atas mungkin pelaksanaan yang dianggap, ini sekali lagi dianggap itu melebihi daripada batas-batas kewajaran yang ada di lapangan. Ini memang sangat-sangat perlu kehati-hatian, perlu kajian, perlu cek lapangan bahwa sebenarnya berapa sih kebutuhan yang dibutuhkan betul untuk pelaksanaan program PTSL ini. Karena memang aturan undang-undangan mengatakan bahwa untuk warga masyarakat pemohon ini dengan membayar 150.000, tapi kenyataannya memang kurang. Nah, kalau kita bayangkan misalnya satu petak lahan ini dengan luasan yang cukup luas begitu, kemudian tuku patok papat lain si jenisnya ketewis potongan gitu kan, menyiapkan dokumen dan seterusnya itu sudah berapa gitu. Nah kira-kira lah, walaupun mereka teman-teman yang ada di desa itu juga sudah mendapatkan honor, mungkin mendapatkan gaji misalnya begitu, tapi umpama tuku rokok kan mestinya wajar lah ya itu untuk kita juga bantu mereka begitu. Nah hal yang demikian ini memang belum diatur, oleh karenanya tadi disampaikan mungkin kita akan melanjutkan soal aturan ini sampai ke peraturan Bupati. Pak Bupati, Pak Turun, ini sementara sudah ada yang mau bergabung bersama kita. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Pak Arif. Oh, iya Mas Seto ini. Mas Seto, monggo, ini bisa langsung ke Pak Bupati atau ke Pak Kepala BPN. Monggo Mas Seto. Dua-duanya Pak Arif. Mohon maaf Pak Arif kurang mendekat dari mikrofon Pak Arif. Oh ya. Ya lanjut Mas Seto. Yo Mas, piye kabare Mas? Oh, saya Pak Bupati, kapan calon Bupati lagi? Lah wong iki wae durung lebar kok. Iya, monggo. Terima kasih wakilnya Pak Arif. Yang pertama, ini karena lama tidak ada dialog dilakukan ini Pak Bupati, Pak Arif, rasanya kangen. Ya. Hanya saja PTSL di lapangan itu tidak sesuai keputusan 3 menteri Pak Bupati. Keputusan 3 menteri Pulau Jawa itu 150 kalau tidak salah. Tidak sesuainya gimana Mas Seto? Di lapangan tidak banyak 150, ada yang 600, ada yang 500, seperti itu. Alhamdulillah dengan 150 tidak ada biaya apapun. Nah, berarti kan sudah sesuai ya? Ya, sesuai dengan keputusan 3 menteri Pak Arif. Alhamdulillah saya juga ikut PTSL pertama di Bawah. Oke. Yang kedua ini saya disuruh untuk mewakili
masyarakat Dongos yang mendapatkan rumah tidak layak huni atau RPLW. Iya Mas. Ini mohon maaf, masyarakat Dongos yang dapat bantuan rumah tidak layak huni atau tiga rumah, itu yang RPLW itu Pak Bupati sudah dibongkar sudah ada 1 bulan. Katanya cairnya itu tanggal 24 Agustus disuruh bongkar, disuruh boleh dino dan sewu sampai sekarang sudah dibongkar dan maka belum ada materialnya sama sekali yang datang, dan yang punya rumah sudah pada tidur di kebun Pak Bupati. Mas dikasih datanya ya. Iya. Untuk Ada mungkin RT RW dan anu Pak, Mas Seto. penerima RT yang ini yang Bu Mari, namanya Bu Siti Mari. Siti Mari. Siti Mari. Kemarin diajukan 35 juta ke berapa lagu itu sama saya sama Pak almarhum Bapak Imam Bugari dulu. Katanya kan terkirim katanya bulan Agustus akhir kemarin, tapi sampai sekarang belum Pak. Itu kemarin. Alamat RT RW-nya? RT 1 RW 2. Terus di Dongos. Dongos, iya, iya. Dongos RT 1 RT 2 nama Ibu Siti Mari. Ini terlambat Pak, karena bikin rumah sementara itu di kebun Pak, sedangkan yang rumahnya sudah dibongkar. Baik. Ditanyain untuk dari seperti untuk Mas Yani, katanya bulan Agustus akhir. Pas saya tanya itu tanggal 28 Agustus katanya. Sampai sekarang belum ada laporan sama sekali. Kalau dari pemerintah desa Dongos, apa itu namanya? Onteni Petangi Mas, atau seperti itu mau onteni Petangi seperti itu. Pembongkaran dilakukan sopo Mas? Pembongkaran warga Pak. Warga ya. Iya. Tapi atas pengetahuan pihak desa enggak? Iya, ada dari pemerintah desa. Baik. Seperti itu. Ini sangat Pak. Iya masih tahun lima kalau dialog Bupati Mas Ratu Kartini, coba tanyakan pada Pak Bupati Pak Dian Kejandi seperti itu. Iya Mas. Ada yang lain? Iya, yang terakhir ini Pak Bupati untuk menanyakan mohon portal Bupati diaktifkan Pak. Baik, kuwi urusane Mas Arif kuwi. Ya. Ya. Dan untuk Pak Arif Dermawan, Iya. mohon untuk Ratu Kartini ini saya jalan kemana-mana agak efek Pak, tidak bisa berdiri kayak gini. Nggih, Mas Seto, matur nuwun, ini sedang ada perbaikan teknis memang. Nggih. Ya, terima kasih Pak Arif, Pak Bupati, salam kangen, Joyo. Iya Mas, sehat selalu yo. Nggih, matur nuwun Mas Seto di Dongos, Pak Bupati. Ini Baik. respon dari Mas Seto. Tadi juga sudah kita sampaikan ya, memang dari SKP itu dengan angka 150 ya. 150. Sudah kita jelaskan Mas Seto. Tuku patok 200 lho nek patang pojok-pojok kuwi kan sijine 50 di pasaran itu. Lah mosok Pak Carik perangkate kon duduki kan gitu kan. Kan ini keduk patok barang ini kan ya tenaga kan. Mesti ada butuh pembiayaan untuk itulah. Maka ya bila mana ada desa yang bisa melaksanakan itu, saya kira desa ini sangat luar biasa baiknya. Kegotong royongannya ini patut dicontoh memang. Patut dicontoh. Namun demikian kita juga mesti ya masa sih nggak ada perhatian buat teman-teman gitu kan yang ada di lapangan itu, sehingga makanya kalau ada yang menentukan besarannya, saya kok meyakini bahwa itu sudah ada satu kesepakatan. Namun demikian untuk menghindari semua aturan-aturan yang supaya itu yang dilakukan tidak melanggar aturan, maka tadi disampaikan sudah ada pembahasan terkait dengan penyiapan peraturan bupati untuk menentukan berapa besarannya. Jadi kalau dari 3 menteri menyampaikan itu 150, ini tentu kita juga harus paham karena Pak Menteri ini membuat sebuah aturan ini secara umum begitu ya. Dan lebih spesifik mungkin kita akan mengatur teknisnya noto
ngeduk patoke kepiye, ragate piro, ngukur iki karo sapa, ragate piro, itu nanti kita atur dari peraturan bupati. Saya kira itu mungkin yang sisi itu Mas Seto. Kemudian yang RTLH nanti saya coba segera cek ini biar langsung dicek lapangan oleh Mas Arief. Mungkin kalau pencairannya ini belum, ya ini proses administrasi saya kira itu mungkin. Jadi agar supaya nanti pihak kami dari Pemkab yang hari ini mungkin diwakili untuk teknisnya Dinas Permukiman, Perumahan Permukiman, ini nanti kita akan lakukan pengecekan sehingga diharapkan Bu Siti Mari ini nanti segera untuk dibuatkan sesuai dengan alokasi anggaran yang sudah diberikan kepada Bu Siti Mari melalui programnya Disperkim. Matur nuwun informasinya Mas Seto, segera kita tindak lanjuti nanti ini setelah acara dialog ini. Baik Pak Bupati, matur nuwun. Mas Seto di Domas juga terima kasih atas informasi dan masukannya. Baik, ini ke Mbak Rini. Terkait dengan ini program Trisula, Mbak Rini, mungkin bisa disampaikan berapa besar anggaran yang disediakan untuk mensupport program ini dan untuk apa saja ini peruntukannya? Mas Ari mungkin terkait dengan program Trisula tadi sudah saya sampaikan bahwasannya ini memang program baru. Untuk anggaran Pak Bupati memang siap, tapi untuk teknisnya ini nanti akan kami koordinasikan dengan teman-teman di BPN, bentuk kegiatannya seperti apa maupun anggaran yang akan diperlukan untuk kegiatan ini nanti berapa, nanti akan kami informasikan lebih lanjut. Mbak Rini, matur nuwun. Pak Muji, ini tuh program Trisula dan PTSL ini bisa diikuti semua desa dan kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Balai? Bisa Pak. Untuk PTSL itu emang kita merencanakan semua desa Pak. Semua desa sampai dengan tahun 2023 itu semua sudah bersertifikat Pak. Kemudian untuk Trisula demikian pula nanti semuanya Pak. Namun demikian mungkin mengingat anggaran dan lain dan juga SDM mungkin untuk Trisula ini nanti mungkin kita laksanakan bertahap nih Pak. Mungkin tahun 2022 itu mungkin sekian desa atau sekian kecamatan, nah tahun berikutnya lagi jadi bertahap Pak. Karena juga itu tadi mengingat kondisi anggaran dan juga kondisi SDM Pak. Karena di BPN itu juga di samping kita rutin juga ada PTSL juga Pak. Jadi benar nanti itu yang mempengaruhi Pak. Pak, dalam pelaksanaan program ini mungkin berbicara tentang kendala mungkin ya Pak Puji. Mungkin masih adakah kendala yang ditemui dan seperti apa kendala yang ada? Kalau untuk Trisula gini Pak, itu kan pertama kan data-data itu kan namanya kan masih belum sama ya. Antara mungkin Pemda, desa dan BPN. Nah itu nanti kita akan disatukan Pak. Jadi mungkin bisa terbentuk peta tunggal Pak. Peta tunggal. Jadi nanti semua sama Pak. Jadi untuk perencanaan pembangunan itu bisa sama mengajunya gitu. Kemudian untuk PTSL Pak selama ini yang kita hadapi Pak, pertama ya ini Pak untuk jebarannya memang Pak, animonya itu masih termasuk rendah Pak. Jadi rendah ya Pak? Masih rendah Pak. Karena seperti kemarin tahun 2018 contohnya atau 2019 lah, kita tuh sebenarnya ditargetkan sertifikat itu 56.000 Pak, tapi realisasinya cuma 35.000 sekian Pak, masih rendah. Masih rendah Pak animonya. Ini kira-kira faktor penyebabnya apa ya Pak Muji ya? Ini sehingga animo dan mungkin support dari masyarakat kurang begitu antusias gitu. Sebenarnya kita sudah Pak, sudah gencar melaksanakan sosialisasi. Itu dalam penyuluhan itu juga kadang-kadang kita tunggu gini Pak. Ada juga masalah bilang gini. Waktu itu lemah-lemah dewe orang raya gitu, ada yang bilang begitu itu. Jadi masih itu, ada seperti itu. Persepsi seperti itu. Iya, jadi ya? waktu tanah-tanah dewe orang raya gitu, Pak, seperti itu. Gitu. Padahal dengan program ini kan sangat diringankan ya. Betul Pak, syaratnya ringan, biaya juga relatif ringan kalau dibanding dengan yang rutin ya. Juga waktunya kan pasti jadi Pak 1 tahun itu pasti jadi ya. Nah ini memang kita perlu lebih intensif lagi Pak penyuluhan kepada masyarakat Pak. Iya. Sambil itu juga ada juga beberapa yang Pak, pemilihnya itu merantau Pak, boro ya Pak? Iya, merantau, kemudian ada juga yang luar kota sehingga
kami juga kesulitan, desa pun juga kesulitan menghubungi Pak itu. Padahal tadi seperti disampaikan Pak Bupati, dengan tanah yang sudah bersertifikat ini mempunyai nilai ekonomis di samping kepastian hukum tadi ya Pak Bupati. Ya, Nanti betul, bisa ya. menjadi modal misalnya akan berusaha gitu. Soalnya di sekolah kan Pak. Sekolah kan. Ya. Baik Ya, Pak ya, Muji. ya. Nasya, masih ada mungkin WA atau dari Facebook yang sudah Baik, Pak masuk? Arif. Ada satu pertanyaan ini dari Supri, Supri. yang ada di Teluk Wetan. Nih. Assalamualaikum Pak Bupati, mau nanya nih, kriteria objek tanah yang dapat ditetapkan sebagai objek penerima PRONA itu seperti apa? Mungkin PTSL yang dimaksud. Nggih, Mas Supri di Teluk Awur, matur nuwun Pak Bupati. Teluk Wetan. Teluk Wetan. Sorry. Saya kira itu ya. Jadi semua bidang bisa masukkan program ini ya, Pak Muji ya. Bisa. Jadi itu Mas Supri tidak ada kriteria khusus saya kira untuk pendaftaran PRONA yang dimasukkan tadi atau PTSL itu ya. Jadi untuk semua bidang tanah itu bisa masuk di dalam program tersebut gitu. Mungkin bisa nambah. Nggih, Bu Maya. Silakan Bu. Baik, menambahi sedikit dari apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati. Pada prinsipnya, semua objek tanah itu bisa didaftarkan dengan ketentuan. Yang pertama, itu yang bisa didaftarkan untuk didapatkan menjadi sertifikat itu untuk tanah-tanah yang belum bersertifikat, karena ini programnya adalah pendaftaran tanah pertama kali, jadi khusus untuk tanah-tanah yang sama sekali belum pernah didaftarkan atau belum bersertifikat. Kalau perubahan nama tidak termasuk dalam program ini ya? Tidak Pak, ya? termasuk di dalam program ini. Kemudian tidak sedang dijaminkan, kemudian tidak dalam keadaan sengketa, ketika saya sebut tadi. Berarti ada semacam surat pernyataan begitu kira-kira Bu Maya? Ada surat pernyataan penguasaan fisik yang menyatakan diantaranya adalah tidak dalam keadaan sengketa. Yang pasti tanah hak milik sendiri ya Bu ya? Iya, jangan punya orang lain dikatakan ya, tentu seperti itu. Demikian mungkin. Saya nambahkan sedikit Pak. Baik Pak Muji. Jadi betul itu pada prinsipnya semua desa bisa mengajukan PTSL. Namun demikian karena juga terkait dengan target Pak, dan itu kan ada target PPT, SHT, sehingga untuk PTSL ini memang PPT dan SHT tadi apa Pak? PPT peta bidang tanah, SHT sertifikat di atas tanah. Jadi itu tuh ada itu Pak, ada target itu Pak. Sehingga untuk PTSL ini dari kita biasanya Pak membuka terus penjualan secara umum, kemudian nanti tiap desa itu mengajukan permohonan ke kita, kemudian kita seleksi. Nah itu yang menjadi prioritas pertama ini Pak, desa-desa yang belum bersertifikatnya yang banyak Pak, yang sisanya masih banyak itu kita dulukan dulu, sehingga harapannya target SHT-nya tercapai gitu Pak. Kalau kita mengambil desa yang sudah baik sertifikat, nanti kita target nggak tercapai Pak gitu. Pertama itu, kedua kan kita sekarang sistemnya desa lengkap Pak, bukan lagi sporadis. Kalau dulu kan sporadis Pak, jadi dulu desa itu bisa aja mengajukan, misalnya di desa A jumlah yang belum bersertifikat ada 1000 itu boleh ikut 200 Pak. Tapi kalau sekarang itu diharapkan ikut semua Pak. Jadi nanti semua bidang tanah itu diukur semua Pak, baik ikut maupun tidak. Nah yang tidak ikut itu maksudnya itu Pak, yang ke PBT Pak, maksudnya ke PBT itu. Nah itu diharapkan yang sekarang ini statusnya PBT, tahun depan tuh bisa ikut sertifikat Pak. Gitu. Kemudian Pak untuk yang Teluk Wetan sebenarnya tahun ini kemarin sudah ikut Pak. Namun demikian seperti tadi saya sampaikan bahwa karena saving itu Pak, saving anggaran, sehingga dengan sangat terpaksa desa Teluk Wetan ini kita tunda Pak. Jadi bukan kita batalkan, jadi kita ikut tahun depan Pak. Nah tahun depan tuh kita prioritaskan Pak. Kemarin sudah kita sampaikan, monggo tetap berjalan terus, disiapkan datanya, sehingga begitu nanti dipa turun kita proses, sehingga diharapkan awal-awal tahun sudah bisa selesai Pak, yang Teluk Wetan ini Pak. Sepanjang sekarang ini sudah siap, gitu Pak. Jadi untuk Teluk Wetan memang kita prioritaskan tahun depan Pak. Jadi kalau sekarang sudah siap datanya dan lainnya, nanti begitu dipa turun, kita harapkan ya paling tidak bulan Maret sudah selesai Pak. Bisa selesai lebih dulu menurut saya daripada yang lain itu Pak. Mungkin itu Pak. Ini Pak Muji, Pak Bupati, ini ada hal yang menarik. Tadi Pak Muji nyampaikan
terkait dengan sosialisasi sudah gencar dilaksanakan oleh BPN misalnya, tapi mungkin memang sebagian warga masyarakat masih ada satu persepsi yang berbeda tentang program pensertifikatan ini. Mungkin Pak Bupati ada semacam tips mungkin masukan agar Pak Bupati kan tahu persis karakter warga masyarakat Jepara yang sudah memang bersinggungan langsung dengan warga masyarakat sehingga bisa merubah mindset atau persepsi warga masyarakat Jepara ini, Mas, sehingga bisa ikut mendukung program pensertifikatan ini. Baik, ya gini Mas Arief, ini sebelum ke warga masyarakat tentu untuk melakukan upaya dorongan ini memang kita sebenarnya mengajak jajaran pemerintah desa ya, pemerintah desa untuk betul-betul memahami bahwasanya kebutuhan untuk pensertifikatan tanah ini tidak hanya kebutuhannya warga tadi. Nanti kalau sudah ke warga nanti kita akan ngomong ke warga itu. Tapi juga menjadi kebutuhannya teman-teman pemerintah desa di dalam rangka pencatatan akal tanah itu juga dari mapping dan seterusnya ini untuk kebutuhan lanjutannya gitu ya. Itu di desa juga memang menjadi satu kebutuhan real gitu. Maka hanya kebetulan memang kalau ini dilakukan secara masif dengan mungkin jumlah peserta sosialisasi yang cukup tinggi itu tidak memungkinkan karena memang pandemi ini membatasi kita untuk melaksanakan hal tersebut. Jadi saya yakin untuk setelah nanti pandemi ini kita bisa atasi gitu, entah penyakitnya memang benar-benar hilang atau kita mampu melakukan pengobatan dan vaksin dan seterusnya, maka dengan kebiasaan baru atau kenormalan baru nanti kita akan dorong untuk teman-teman perangkat desa dan jajaran RT RW setiap ono rapat RT ngomong kirang-kirang bahwa ini adalah kebutuhan kita. Lek yu sampean iki kan yo ora ngerti, sesuk iki misalnya sing ditanam pinggir dalan tiba-tiba tanahmu iki dijiko. Nah kan ra duwe bukti. Kayak begitu misalnya itu loh. Jadi ayo ono pelebaran jalan ini atas keinginan warga sendiri agar supaya tanah ini menjadi lebih mahal nilai ekonomisnya, misalnya begitu kan. Tapi kalau kita ini tanah belum bersertifikat, itu yang nanti jadi ubur-uburkan kayak begitu. Nah, maka oleh karenanya ini kita mengharapkan melalui program-program di masing-masing RT RW nanti Pak RW ketika ono sosialisasi apapun itu kita sisipkan persoalan pemahaman terkait dengan ayo kita bareng-bareng tanah yang mandiri disertifikat. Nah, seperti gambarnya seperti itu. Pak Bupati luar biasa nih namanya. Pak Muji ini ada satu tips dan masukan dari Pak Bupati yang namanya cukup manjur ini. Mungkin di tingkat pertemuan RT atau RW bahkan mungkin pengajian mungkin bisa disisipi semacam pesan-pesan ini, Pak Muji. Iya Pak, itu sudah kita terapkan Pak, pola itu. Jadi kita minta info dari desa atau kapan ada pengajian, kapan ada kumpulan RT itu sudah kita langsungkan kalau kita laksanakan Pak, sudah itu sudah. Radio Kartini juga siap Pak. Sosialisasi, siap jadi mitra untuk mensosialisasikan. Baik, Nasa itu satu respon yang baik sekali. Nasa masih adakah lagi? Cukup Pak. Cukup, ya. Bu Maya mungkin ada tambahan? Ya, hanya menghimbau saja Mas Arief untuk warga masyarakat Jepara. Kemungkinan yang kemarin itu belum mendaftarkan sertifikat, kebetulan kalau yang di tahun depan desanya ditunjuk lagi sebagai lokasi PTSL, mengharapkan masyarakat bisa memanfaatkan program ini sebaik-baiknya. Semuanya daftar, harapannya seperti itu Pak, sehingga harapan dari pemerintah di tahun 2025 semua bidang tanah di seluruh wilayah Indonesia itu bersertifikat itu bisa tercapai. Baik, Bu Maya, terima kasih. Baik, Kang Mas Bayu, tidak terasa ini sudah 1 jam kita ikuti acara ini. Pak Bupati, sebagai pemungkas acara ini mungkin ada closing statement dan pesan-pesan dari Pak Bupati untuk seluruh warga masyarakat Jepara. Jadi begini Mas Arief, ini para ibu bapak sedulur-sedulur kula kabeh nih, bahwa program-program yang dilakukan oleh BPN ini sebenarnya adalah untuk membantu kita semua, membantu kita semua. Maka ayo bareng-bareng kita dukung. Wong ini PTSL juga masih sampai tahun 2023 kan? Nah, aja tolong tahun kesempatan yang
langka loh ini. Belum tentu juga nanti setelah 23 itu Akan ada lagi yang program yang seperti ini. Wes murah, gampang, begitu kan. Nah ini ayo bareng-bareng, manfaatnya luar biasa. Tadi lah sudah saya sampaikan di depan gitu. Daripada nggonang mburi ono persoalan, durung mesti awak dhewe iki nek misale kapundhut duwe anak putu ndadekake persoalan karo anak putune, karo dulur-dulure kan begitu. Nah, makanya ini ayo program ini kita bareng-bareng sukseskan, bukan untuk mensukseskan siapa-siapa, tapi untuk menjaga kebutuhan kita sendiri agar supaya di belakangan nanti tidak ada persoalan-persoalan terkait dengan tanah-tanah yang kita miliki bersama. Begitu. Baik, Pak Bupati, sungguh luar biasa dan sangat penting apa tadi yang disampaikan Pak Bupati. Kang Mas, Mbak Yu, demikian tadi akhir dari dialog interaktif kita bersama Bapak Bupati Jepara. Untuk itu sekali lagi terima kasih pada Pak Bupati atas waktunya di studio Radio Kartini. Pak Muji, Bu Maya dan Mbak Rini juga atas sedianya hadir di studio Radio Kartini. Tadi Nasya menyampaikan ditunggu nanti karena Radio Kartini siap untuk kolaborasi untuk ikut mensukseskan program Trisula dan PTSL ini. Baik, Nasya, saya kira demikian kita cukupkan. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.